Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ardianto, NIM 181100402, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Dosen pengampu yang mulia Dr. Nasyiruddin, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan juga keberkahan kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi yang cukup cerah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang cukup cerah ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan ini guna salah satu kewajiban kita seorang muslim, yakni tolabul ilmi, menuntut ilmu. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak dulu. Yang pertama, Hanifan Islami hadir? Alhamdulillah hadir ya. Kemudian yang kedua, Daniel Zaki Mulkan hadir? Hadir, alhamdulillah. Yang ketiga, Syakrin hadir? Hadir. Baik. Kemudian Dinda hadir? Hadir. Oke. Alhamdulillah anak-anak semua pada pagi hari ini dapat ikut serta dan semuanya alhamdulillah hadir semua. Baik anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Amma ba'du. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, pertama yang senantiasa harus kita syukuri adalah begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita semua ini dapat melangkahkan kaki dari rumah kita menuju tempat ini guna untuk menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan orang-orang senantiasa beristiqomah di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik anak-anak, di sini kita akan masuki pembahasan baru, yakni makna iman. Di sini kita akan cukup luas memaknai tentang makna iman itu. Namun sebelumnya, Bapak Guru ingin memberitahukan kepada anak-anak bahwa lebih bagusnya kita membuka pertemuan ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum Bapak Guru menjelaskan makna iman itu, Bapak Guru ingin sampaikan, mungkin di antara anak-anak ada yang memahami atau mengetahui makna iman itu. Ayo, siapa yang tahu? Anifan? Baik, Bapak Guru akan jelaskan tentang makna iman itu, definisi iman, dan juga contoh iman itu nanti.
definisi iman, menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'i. Juga meriwayatkan ijma para sahabat tabi'in dan orang yang setelah mereka hingga masa beliau atas pengertian iman tersebut. Nah, jadi di sini anak-anak, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Atau dengan bahasa Arabnya adalah bahasa hadisnya iman tasdiqul bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, kemudian diucapkan dengan lisan, wal amalul bil alqam, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Itu adalah definisi menurut bahasa, definisi iman. Ya, Bapak ulangi, definisi iman itu secara bahasa adalah tasdiqul bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqraru bil lisan, kemudian dilafazkan dengan lisan, wa amalul bil alqam, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Nah, kemudian penjelasan definisi iman. Yang pertama, membenarkan dengan hati yaitu menerima segala apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah mengamalkan dengan anggota badan, yaitu hati yang mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan anggota badan mengamalkan ibadah-ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kemudian kita akan masuk pada dalil tentang iman itu. Dalil yang dijadikan landasan oleh para ulama salaf dalam hal ini sangatlah banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-74. Allah Baik. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alna ashaban nari illal malaikat wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatun lil ladzina kafaru litastaqina allazina utul kitab yajdadul ladzina amanu imanan wa la yartabal ladzina utul kitab wal mu'minina walituqu wallazina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihaza masalan, yang artinya anak-anak, dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan daripada malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang-orang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang yang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang kafir mengatakan, apakah yang dikatakan Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan? Quran surat Al-Mudaththir ayat yang ke-74. Juga di firman yang lain, Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-8, surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari tangan jalan. Dan malu juga bagian dari cabang iman. Nah, itu adalah penjelasan dari Al-Quran mengenai iman itu. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah hadis-hadis yang menerangkan bahwasannya iman itu. Bapak akan bacakan, anak-anak mohon untuk mendengarkan, ya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, man ara minkum munkaran falyughayyiru biyadi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbi, wa kadzalika adhaful iman. Yang artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah kemungkaran itu dan tangannya. Jikapun tidak, maka dengan lisannya, dan jika tidak, maka dengan hatinya. Dan demikian itulah selemah-lemahnya iman. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sisi pengambil dalil bahwa